Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Hasanah Nur Fadilah dari D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktik klinik 5 di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo yang dilakukan secara daring. Baik, kita mulai saja pemaparan dari hasil laporan praktik klinik PK 5 yang secara daring, yaitu dengan judul Gambaran Pelepasan Informasi Rekam Medis untuk Keperluan Visum et Repertum di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Untuk bab 1 pendahuluan latar belakangnya itu bukti perkara di pengadilan kadang perlu melihat informasi kesehatan yang ada dalam dokumen rekam medis. Kemudian, visum et repertum dibuat dan dilakukan untuk kepentingan penegak hukum serta keadilan, sehingga kualitas dan kejelasan visum et repertum yang dibuat oleh seorang dokter sangat berpengaruh terhadap kejelasan suatu tindak pidana. Untuk rumusan masalahnya, yaitu berdasarkan latar belakang dari masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu gambaran pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan visum et repertum di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Untuk tujuannya, yang pertama tujuan umum mengetahui gambaran alur prosedur pelayanan visum et repertum di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Untuk tujuan khususnya, yang pertama untuk memenuhi pencapaian proses belajar mengajar PBM klinik semester 6. Yang kedua untuk mengetahui tujuan visum et repertum. Yang ketiga mengetahui standar penyusunan visum, dan yang terakhir untuk mengetahui alur dan prosedur pelepasan informasi. Di bab 2-nya yang ada tinjauan pustaka, yang pertama ada rekam medis, hukum kesehatan, pelepasan informasi, dan visum et repertum. Untuk bab 3 hasil kegiatan dan pembahasan. Yang pertama ada hasil kegiatan. Tujuan pengusulan visum et repertum berdasarkan hasil penelitian di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Pengusulan visum bertujuan untuk sebagai bukti di pengadilan terhadap seseorang yang diduga sebagai korban atau tindak pidana atau terdapat kecurigaan kemungkinan akan adanya tindak pidana. Yang selanjutnya ada alur prosedur. Alur pelaksanaan visum et repertum dimulai dari pasien datang bersama pihak penyidik atau kepolisian dengan membawa surat permohonan, yaitu surat permintaan visum pasien. Kemudian diserahkan ke bagian instalasi gawat darurat. Setelah itu melakukan follow up ke bagian Departemen Forensik untuk meminjam dokumen rekam medis ke instalasi rekam medis. Di bagian Departemen Forensik mengajukan rekam medis dan surat permintaan visum kepada dokter untuk mengisi surat visum. Apabila visum sudah selesai, maka kepolisian datang untuk mengambil visum. Selanjutnya yaitu penyusunan visum et repertum berdasarkan hasil penelitian. Format pusat penyusunan visum. Pada bagian atas kiri terdapat keterangan pro justita, yaitu dibuat secara khusus untuk kepentingan peradilan. Pada bagian atas terdapat judul, yaitu visum et repertum, dan bagian pendahuluannya terdapat nama dokter, tanggal, dan identitas pasien yang berasal dari nama, umur, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, suku bangsa, agama, pekerjaan, dan alamat. Pada hasil pemeriksaan yang memuat hasil pemeriksaan alat penunjang dan penata laksanaan sesuai dengan hasil yang diamati dan dilihat pada korban yang dihitung, dan bagian yang terakhir. Untuk bagian ini memuat interpretasi berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter yang membuat visum. Untuk pembahasannya, tujuan pengusulan visum sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang terdapat di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Untuk alur prosedurnya hampir sama seperti di hasil kegiatan, namun dalam SOP dan alur yang
ada, tidak disebutkan petugas kepolisian mengambil berkas visum di mana. Untuk selanjutnya yaitu penyusunan visum. Yang pertama ada keterangan pro justita, dibuat secara khusus untuk kepentingan peradilan. Bagian tengah terdapat judul. Untuk bagian pendahuluan terdapat identitas dokter, identitas pasien yang berisi nomor rekam medis, nama, umur, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, suku, bangsa, agama, pekerjaan, dan alamat tinggal. Untuk bagian pendahuluannya ya terdapat hasil pemeriksaan, tindakan yang dilakukan, dan keadaan akhir korban. Untuk terakhir yaitu ada kesimpulan yang terdiri dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter berdasarkan keilmuan atau keahlian dengan menyebutkan luka, kualifikasi luka atau derajat luka. Bagian terakhir, bagian penutup, merupakan kalimat penutup yang menyatakan bahwa demikian visum et repertum ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan keilmuan mengingat sumpah dan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Surat visum tersebut ditandatangani oleh dokter yang memeriksa pasien tersebut atau korban. Selanjutnya untuk simpulannya, tujuan pengusulan visum telah sesuai dengan SOP. Untuk alur pelaksanaan visum dimulai dari pasien datang bersama pihak penyidik atau kepolisian dan membawa surat permohonan yaitu surat permintaan visum, kemudian diserahkan ke instalasi gawat darurat, kemudian oleh bagian departemen forensik meminjam dokumen rekam medis pasien dan diserahkan kepada dokter untuk mengisi surat visum. Yang selanjutnya yaitu format pusat penyusunan visum, terdiri dari bagian atas kiri yang terdapat pro justitia. Dalam pendahuluan terdapat hasil pemeriksaan, kemudian pada hasil pemeriksaan memuat pemeriksaan fisik, penunjang, dan penata laksanaan, dan yang terakhir terdapat kesimpulan yaitu interpretasi dari hasil pemeriksaan. Untuk sarannya pada alur pembuatan visum sebaiknya disebutkan pihak kepolisian mengambil surat visum di bagian mana. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.